Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1036 ditutup dengan adu pukul antara Luffy versus Kaido. Mereka pun terlihat imbang. Keadaan ini seperti berkebalikan jika melihat pertarungan Luffy versus Kaido di kota Okobore, di mana saat itu Luffy dalam wujud Gear 4 bertarung melawan Kaido dalam wujud normal. Sedangkan untuk pertempuran di atap Onigashima ini, Luffy basic mode bisa bertarung seimbang melawan Kaido mode hybrid. Ya, hingga chapter 1036 yang lalu seluruh All-Star dan Tobiropo berhasil dikalahkan, termasuk Tobiropo jadi-jadian di Ice Drix. Jadi tinggal dua musuh terkuat saja yang harus dibereskan oleh pasukan aliansi, yaitu Kaido dan Big Mom. Nah, kira-kira apa yang akan dimunculkan nanti pada chapter 1037 dan chapter-chapter mendatang? Mari kita berimajinasi tentang hal itu. Hal utama yang kemungkinan akan muncul menurut Mimin adalah melanjutkan pertarungan antara Luffy versus Kaido. Di akhir chapter lalu, Luffy dan Kaido sepakat bahwa pertempuran mereka akan berjalan lebih menarik daripada sebelumnya. Nah, terkait hal itu tentu kita menduga bahwa kedua petarung tersebut akan mengeluarkan kartu as mereka atau kemampuan terkuat yang akan membuat pertarungan jadi semakin menarik. Untuk Luffy sendiri mungkin akan mulai menggunakan wujud Gear 4 yang dikombinasikan dengan Hausoku Haki. Karena di chapter lalu Luffy juga sudah menggunakan Gear 3 berlapis Hausoku Haki. Jadi di chapter depan mungkin saatnya untuk menggunakan Gear 4. Nah, selain Gear 4 tentu kita juga menantikan Gear 5 ataupun Awakening yang bisa menjadi pilihan power up bagi Luffy. Hal itu masih sangat mungkin terjadi melihat ada petunjuk Bang Oda mengenai Gear 5 di SBS dan juga analogi dengan Awakening Kid dan Law yang sudah dimunculkan. Ya, walaupun wujud Gear 4 yang berkombinasi dengan Hausoku Haki masih memiliki peluang yang lebih tinggi untuk muncul. Kemudian untuk Kaido sendiri, Mimin pernah berpendapat jika dia akan menarik seluruh awan api yang sedang mengangkat Onigashima agar dia bisa menggunakan 100% kekuatannya untuk bertarung. Tapi itu hanya salah satu opsi saja. Masih ada opsi lain yang mungkin akan terjadi. Misalnya Kaido mungkin masih menyimpan kemampuan khusus dari Mythical Zoan Uo Nominya yang mungkin bisa membuat Kaido berubah ke mode hybrid yang lain yang punya kekuatan lebih hebat daripada mode hybrid yang dia gunakan saat ini. Jadi kita nantikan saja bagaimana pertarungan Luffy versus Kaido ini akan berjalan lebih menarik. Oke, selain pertarungan Luffy versus Kaido, Mimin rasa pertarungan Big Mom versus Kid dan Law akan sedikit dimunculkan. Mengingat sudah beberapa chapter perkembangan pertarungan 2 versus 1 itu belum diperlihatkan lagi. Di chapter yang lalu kita bisa melihat bahwa rambut Big Mom sudah berapi-api. Hal itu bisa saja menunjukkan bahwa Big Mom sudah menggunakan kemampuan lain selain memakan 1 tahun usianya. Lalu mengingat buah Big Mom adalah jenis Paramecia, tentu banyak yang menunggu bentuk Awakening-nya. Dan menurut Mimin harusnya bentuk Awakening dari seorang Yonko akan sangat menarik. Sementara itu Kid dan Law sudah kembali mendapatkan stamina-nya dan mereka bisa melanjutkan pertarungan. Nah, selain perkembangan pertarungan kedua Yonko itu, menurut Mimin masih ada satu pertarungan lagi yang harus secepatnya berakhir, yaitu Raizo versus Fukurokuju. Karena kedua ninja itu sudah terjebak dalam jutsu pengikat dan juga ruangan mereka sudah terbakar. Bahkan pakaian Raizo sudah lebih dulu terbakar. Tapi ninja bawahan Oden Kozuki itu terlihat tetap teguh dengan pendiriannya. Sementara Fukurokuju sudah mulai panik. Nah, menarik untuk dinantikan bagaimana skema kemenangan Raizo nantinya. Oke, itu adalah 3 pertarungan yang mungkin akan dimunculkan pada chapter 1037 nanti atau chapter-chapter selanjutnya. Kemudian untuk update situasi ada beberapa hal yang menarik untuk dibahas. Pertama mengenai usaha Momonosuke yang masih terus mendorong awan apinya Kaido.
Nah, menurut Mimin, usaha Momo itu tak akan maksimal selama dia tidak bisa membuat awan api sendiri. Karena kan awan api buatan Kaido masih mengandung kekuatan Kaido yang memang bertujuan untuk membawa Onigashima ke ibu kota bunga. Jadi ya simpelnya Momo harus bisa membuat awan apinya sendiri yang bertujuan untuk menahan Onigashima dan tidak membiarkannya jatuh di ibu kota bunga. Selanjutnya, keadaan genting masih membayangi langkah Kazenbo yang tinggal sedikit lagi sampai di gudang senjata Onigashima. Namun sejauh ini Mimin melihat ada dua orang yang sedang OTW untuk menghadang Kazenbo, yaitu Yamato dan juga Marco. Iya, setelah menurunkan Izo di lokasi Kinemon, tampaknya Marco masih melanjutkan perjalanan menuju lokasi Kazenbo. Dan tentu akan menarik untuk dinantikan bagaimana cara Marco dan Yamato menghentikan Kazenbo, mengingat keduanya sama-sama pengguna Mythical Zoan. Jadi mungkin dengan kemampuan spesial dari masing-masing Mythical Zoan-nya, Marco dan Yamato akan bisa menghentikan Kazenbo. Kemudian pergerakan Kazenbo juga berkaitan dengan keberadaan Orochi dan Hiyori, dan menurut Mimin juga Denjiro. Iya, di chapter yang lalu Hiyori seolah ingin menahan Orochi untuk tetap bersama dengan dirinya, hingga Orochi benar-benar tak bisa melakukan apapun selain bersantai ria. Dan Mimin rasa saat itulah Denjiro akan beraksi untuk membereskan masalah gudang senjata. Sebagai orang yang sudah lama ikut Orochi, tentu dia juga tahu mengenai adanya bahan peledak di gudang Onigashima. Sehingga anggota Akazaya yang paling cerdas itu tak akan membiarkan seluruh senjata dan peledak itu memusnahkan segalanya. Oke, untuk update situasi selanjutnya mungkin akan dimunculkan progres mengenai kapal-kapal marin yang mungkin saja mereka sudah mulai mendaki air terjun dan bertemu dengan kapal Big Mom. Atau bisa juga mereka masuk ke Wano menggunakan jalur aman melalui pintu gerbang bawah air terjun yang akan membuat mereka langsung sampai di ibu kota bunga. Lalu untuk para CP Zero sendiri tentu akan bergerak dengan lebih agresif setelah Drax yang menghalangi mereka sudah tumbang dan waktu juga sudah semakin sempit. Jadi mereka akan segera bertemu dengan Robin dan Brook dan pertarungan untuk menangkap Robin pun akan dimulai. Yo, selanjutnya untuk update situasi yang masih mungkin muncul adalah mengenai tim SAR Usopp dan kawan-kawannya. Ya, setelah mengamankan Kinemon dan Okiku, Mimin rasa tim SAR Usopp ini juga akan mulai mengamankan para petarung lain yang sudah tumbang. Oke, itu aja pembahasan tentang apa aja yang mungkin akan muncul di chapter 1037 nanti dan juga chapter-chapter mendatang. Secara umum cerita arc Wano ini sudah semakin memuncak dan sangat mungkin akan berakhir di tahun ini. Oke, itu aja ya. Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya ya dan subscribe channel atau Hayato. Yo.